Halo semuanya, selamat datang lagi untuk News The Lazy Gadgets minggu terakhir. Ya, harusnya depan udah masuk September. So, ini akhir dari bulan gue dan kita akan ngebahas banyak banget ngomongin iPhone 13 di sini. Karena di bulan September mendatang iPhone 13 sendiri udah akan rilis. Jadi kita akan berikan beberapa hal-hal yang sepertinya akan semakin mengkonfirmasi eksistensi dari si iPhone 13 ini. Tapi seperti biasa, kalian jangan lupa like, comment, share dulu untuk channel ini karena saya lihat viewsnya agak menyedihkan ya. Sesama nggak cimet sih, cimet kan gue doang. Tapi ya udah, sesama apapun itu kita harus saling berbagi gitu. Kita langsung mulai dari berita yang receh dulu. Jadi berita sedikit update buat omongan-omongan kalian doang. Dimana WhatsApp untuk iPad itu bentar lagi udah bisa. Dan selain iPad, tablet Android juga udah bisa. Hal ini bisa karena ada multi-device 2.0. Kalau kalian nggak tahu multi-device 2.0, itu adalah fitur di mana sekarang kalian tuh bisa connect WhatsApp untuk berbagai akun tapi nggak terbatas pada smartphone dan satu device. Jadi sekarang bisa satu smartphone dan 4 non-smartphone. Jadi ini fitur yang gue tunggu banget. Terus kita ngomongin TikTok sendiri ada sedikit update yang dimana kalian itu videonya, kan sekarang mentok 3 menit ya, sedangkan Reels sama Short masih 1 menit, bentar lagi jadi 5 menit. Ya, jadi bentar lagi kita bisa melihat TikTok akan menjadi YouTube Talk ya, YouTalk ya. Kurang lebih seperti itu akan terjadi ya. Karena ini kita lihat udah mulai mendekati. Dan by the way, TikTok sendiri juga akan buka e-commerce. Dan terakhir, Instagram Swipe Up, salah satu fitur yang cukup didambakan untuk siapapun yang mau jadi influencer ya. Itu bentar lagi akan hilang ya. Tanggal 30 Agustus tuh udah bakal hilang. Jadi semuanya jadi stiker. Jadi kalian nggak ada spesialnya lagi kalau kalian tuh 10.000 followers maksud gue tadi, bukan subscriber. Oke, kita mulai dari smartphone. Belum, satu lagi. Rest in peace untuk GroovyBot ya, sebagai bot Discord yang baik, membawa keceriaan lagu ke Discord kita bersama teman-teman, tapi memang sudah waktunya. Dan sebenarnya dia tahu kalau hal ini akan terjadi, cuman ya rest in peace bro. Oke, smartphone pertama kita ngomongin Xiaomi. Xiaomi sendiri baru aja memberikan brand guideline mereka yang baru, di mana mereka itu tidak akan menggunakan nama Mi di luar China. Kalau kemarin kan Mi itu cuman nggak ada di China. Sekarang globally nggak ada nama Mi lagi, jadi di bawah brand Mi sendiri, ini parentsnya nih Mi, itu cuma turun jadi Xiaomi dan Redmi. Dimana Xiaomi tentu aja kita ngomongin untuk inovasi, untuk premium, dan Redmi itu lebih ke terjangkau dan banyak fitur tapi harga terjangkau. Jadi ya kalau kalian punya, sekarang ada yang megang Mi 11 Ultra, berarti namanya sekarang jadi Xiaomi 11 Ultra. Kalau kalian punya Mi 10 ya namanya jadi Xiaomi 10. Oke. Kedua kita ngomongin dari Samsung. Samsung sendiri Exynos 2200, di mana Exynos 2200 ini cukup menarik karena benchmarknya itu udah keluar. Karena kita tahu 2200 ini kerjasama sama AMD ya, RDNA, dan lebih menarik dibandingkan A14 Bionic. Tapi ini dari bocoran, jadi nggak pasti. Tapi kita ngomongin 3. Manhattan 3.1 itu dia dapat 170 fps, di mana Apple A14 di 120, Aztec normal di 121,4 fps, di mana untuk A14 di 79,9, Aztec High di 51,5, dan A14 tuh di 30 fps ya, A14 Bionic kayak Apple. Jadi ini kalau kita ngomongin secara performa itu naiknya itu sekitar 40-45%. Dan ini akan membuat pertarungan antara A14 dan Exynos akan menjadi semakin menarik di tahun depannya. Oke, kita masuk ke Samsung lagi, satu lagi sebelum kita berpindah ke Apple, di mana kalau kalian ingat gue pernah bahas masalah aplikasi iTest yang ngebuat iPhone kalian tuh bisa ngerasain One UI dengan hanya add to home screen dari websitenya dia, di mana kalau kalian masuk ke iTest dan kalian masuk ke Galaxy Theme untuk ganti-ganti temanya, kalau kalian lihat yang klasik atau default, di bagian bawah sana ada sebuah kalimat yang agak nggak enak buat dibaca, yang menyatakan kalau pengguna turtleneck harusnya nggak bisa ngedikte tampilan dari smartphone kalian, yang harusnya mengarah ke Apple yang emang gitu-gitu doang, nggak ganti-ganti desain, dan turtleneck ya mendiang Steve Jobs. Jadi nggak tahu ya, apakah ini intensional, cuman secara marketing agak nggak enak aja sih dari gua, tapi nggak tahu menurut kalian gimana, apakah masih oke? Tulis komentar di bawah. Oke, kita masuk ke iPhone. Nah, ini menarik nih. Pertama, tidak ada Touch ID lagi. Bukan tidak ada, tapi sempat ada. Apple udah tes dan mereka menolak hal itu. Dan ini dinyatakan oleh Mark Gurman, di mana sebenarnya udah ada pengetesan untuk in-display Touch ID, karena kita tahu dari COVID-19 pun orang lebih prefer untuk pakai masker dan pakai
Touch ID, cuman in display, nggak mau yang kayak dulu gitu kan, nggak kayak SE. Dan baik-baik lagi, udah dicoba tapi kayaknya nggak diterima karena kita tahu Apple sendiri punya standar yang cukup tinggi untuk sebuah produk. Jadi mungkin dia ngerasain yang belum ready. Kemungkinan mungkin ada di iPhone 14, tapi untuk versi Pro aja. Sedangkan untuk untuk Face ID sendiri kayaknya bakal turun ke iPhone SE 3. Jadi SE 3 dan iPhone 14 normal dan mini kalau masih ada, itu semuanya bakal Face ID. Tapi untuk Pro harusnya masih ada in-display Touch ID. Oke, nah hal ini membawa kita ke berita selanjutnya, di mana Apple tuh lagi nyobain sebuah case prototype yang punya Face ID yang baru. Di mana Face ID ini cukup menarik karena itu bisa nge-scan muka kalian walaupun kalian tuh lagi pakai masker atau kacamata. Jadi ada pengetesan di mana pengguna-pengguna Apple ini sekarang harus pakai masker dan kacamata, dan mereka harus ngetes dalam kondisi masker terbuka, kacamata nggak dipakai, kacamata apa pakai, masker nggak dipakai, dan segala macam. Jadi diulang-ulang aja. Dan ya, untuk pengetesan ini bahkan di titik maskernya itu kan beda-beda ya. Nah, itu tuh harus dipastikan semua bisa berjalan, indoor-outdoor bisa jalan, bahkan kacamata yang foggy. Jadi kacamata foggy ini kalau ada embun di kacamata kalian, muka kalian nggak terdeteksi, nah itu bakal jalan. Hal menariknya adalah untuk kamera array atau susunan kamera dari si prototipe ini terlihat seperti susunan kamera yang ada di iPhone 13. Jadi ada kemungkinan kalau fitur ini udah dipersiapkan untuk si iPhone 13 ini, dan ya kalau nggak di launching nantinya, ini mungkin akan hadir setelah software update. Tapi kalau kita ngomongin iPhone 13, ini namanya somehow itu dikonfirmasi. Karena di sini kalau kalian lihat ini ada sebuah stiker yang dirobek karena ada tanah hijaunya, dan ini mirip dengan packaging yang ada di AirTags, di mana di AirTags pun di bagian bawahnya ada stiker yang serupa, dan di bawah tanda hijaunya itu ada tulisan produknya. Dan ini kita melihat ada tulisan iPhone 13. Jadi kemungkinan walaupun banyak yang bilang iPhone 12s karena perubahan yang nggak cukup banyak, kayaknya Apple bakal tetap hadir dengan nama iPhone 13 karena perubahan yang nggak banyak ini cukup ditunggu. Karena kita ngomongin 120 Hz dan segala macamnya. Nah, kapan iPhone 13 rilis? Kalau kita ngomongin iPhone 13 rilis, sebuah website dari China, itu e-commerce IT Home tuh memperlihatkan ya tirai-tirai mereka untuk pre-order. Dan di situ terlihat kalau iPhone 13 tuh akan rilis pre-order ya, itu di tanggal 17. Dan kalau dari bocoran lain, itu bakal di tanggal 24 untuk ready-nya kalau gue nggak salah ingat. Ya, 24. Ya, nanti akan dikoreksi dari footage-nya. Karena yang gue inget itu adalah tanggal 14, itu akan menjadi hari launching dari si iPhone 13 sendiri. Dan kita ngomongin dari pre-order sendiri, itu di tanggal 30-nya, itu bahkan ada pre-order untuk AirPods 3. Jadi harusnya, ya balik-balik lagi si IT Home yang ngasih kabar ini juga nggak bisa mastiin seberapa valid informasi ini. Dia nggak punya backup information yang mendukung foto ini karena bisa aja ini adalah sebuah Photoshop. Tapi yang menarik tentu aja kalau emang ini terjadi, itu adalah 4 varian dari iPhone 13. Kita bilang biasa, Mini, Pro, Pro Max, itu semuanya akan rilis dalam satu waktu yang sama. Beda sama tahun lalu, di mana Pro Max dan Mini itu bakal nunggu sebulan lagi. Jadi kita tunggu aja nanti gimana. Dan kalau kita ngomongin iPhone 13 sendiri pun, atau kita ngomongin iPhone, perilisannya itu sebenarnya nggak terbatas ke fiturnya. Salah satu yang cukup ditunggu adalah ngomongin masalah iPhone 13 Pro, warnanya ini yang membedakan tuh apa. Karena kita udah ngelihat warna biru, kita udah ngelihat warna hijau. Nah, rumor-rumornya kan emang warna yang dirilis kemudian hari itu adalah warna rose gold, yang sebenarnya kalau dari leaks dari Majin Buu dan render by Ian, kalau render by Ian dia bikin sendiri sih, jadi harusnya nggak bisa hitungan, cuman gambaran dia itu kurang lebih warnanya seperti itu. Tapi leaks dari Majin Buu ini adalah sebuah barang prototype, mungkin prototype yang bocor dan dipegang oleh orang itu, dan memang terlihat warna itu rose gold dan terlihat seperti bronze. Jadi ada kemungkinan akan ada warna rose gold. Kemarin juga sempat dibahas ada warna pink, dan ini hal yang belum bisa dipastikan karena beda. Kalau iPhone 12 kemarin udah dari awal tuh udah ketahuan bakal warna biru, tapi yang ini kayaknya masih question mark yang cukup gede sih sebenarnya. Oke, kita ngomongin terakhir, kalau iPhone kayak habis deh. Ya, iPhone udah habis, kita terakhir ngomongin masalah OnlyFans. Oke, kalau kalian ngikutin berita OnlyFans gue di minggu lalu, nggak tahu ya gue akan bikin lazy talk atau enggak kalau perlu deep dive ke dalam, karena ini cukup menarik sebenarnya. Ya, kalau seperti biasa kalau ada Lazy Talk, gue akan SJW aja sama Sony dan sama William di Lazy Monday. Tapi kalau kita ngomongin OnlyFans, sebenarnya untuk OnlyFans ini tuh dia bisa dibilang dari CEO-nya itu akhirnya mengeluarkan alasan paling simpelnya kenapa OnlyFans tuh sempat ngeblokir pornografi atau bokep ya. Jadi paling simpelnya itu adalah masalah bank. Bentar, gue harus baca nama banknya karena ada tiga nama bank. Yang pertama adalah Bank of New York Mellon L-nya 2,
terus ada Metro Bank, sama JP Morgan Chase. Jadi 3 bank ini yang nggak mau nge-transfer, nge-reject, nge-flag apapun yang berhubungan dengan OnlyFans. Jadi duit dari OnlyFans kreatornya itu nggak bisa cair. Jadi buat apa dia ngelakuin hal OnlyFans ini, dia mempersilahkan bokep-bokep ini tapi nggak bisa cair. Kurang lebih seperti itu. Dan ini juga selaras dengan apa yang gue sebut di news kemarin. Masalah Mastercard udah nggak bisa, dan nanti Visa dan lain-lain mungkin akan melakukan hal yang sama mengikuti jejak si Mastercard sendiri. Cuman tanggal 25 Agustus, secerca harapan tuh naik. Secerca harapan tuh datang. Kalau stiker tuh bisa gini. Terus ada cahaya nih. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan OnlyFans menyatakan kalau mereka sudah mendapatkan hal-hal yang diperlukan untuk ngebayar si kreator ya. Yang berarti tidak usah takut karena peraturan di tanggal 1 Oktober itu dihilangkan. Gua Jordi dari Lazy Gadgets. Jangan lupa like, comment, share. Bersama kita di Lazy Gadgets. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye guys. Stay safe you all.